Sekali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami menyadari ketika kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan pencerahan Allah Roh Kudus yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga hati dan pikiran kami bisa berkonsentrasi, hati dan pikiran kami dicerahkan, dan kami mampu mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Allah Roh Kudus juga bekerja untuk merendahkan hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami dengar tidak bergantung kepada apa yang kami sukai, tetapi apa yang ingin Tuhan katakan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah kiranya kami boleh juga mampu untuk mengerti. Dan bukan sekedar mengerti secara akali, tetapi kami mampu juga ditolong oleh Tuhan menghidupi, melakukan, melaksanakan apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam kehidupan gereja-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menguraikannya, sehingga hamba boleh dipakai menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu Threat of Division. Nah saudara, satu tema yang merupakan tema yang mungkin bagi kita, oh masa sih ada ancaman perpecahan. Nah saudara-saudara, mari bersama kita melihat dasar firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara di rumah mau membaca bersama saya, silakan mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga apa nanti yang saya jelaskan itu bisa lebih diresapi dibandingkan saudara hanya lihat saja atau tidak membaca, begitu ya. Mari saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia serkata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, kalau kita berbicara tentang ancaman perpecahan di dalam gereja, tentunya kita tidak berbicara soal ancaman yang datang dari pihak luar. Oleh karena kalau ancaman itu datang dari pihak luar, justru semakin memperkokoh, justru semakin memperteguh persatuan dan kesatuan di dalam gereja. Namun demikian saudara, kita boleh menyadari bahwa sebenarnya ancaman perpecahan dalam gereja itu justru datangnya dari pihak yang ada di dalam gereja itu sendiri.
Dan hari ini kita akan pikirkan, kita akan renungkan bersama-sama secara khusus dari apa yang sudah kita baca tadi. Nah saudara, kalau kita boleh cermati kitab 1 Korintus, bahkan juga dengan 2 Korintus misalnya. Surat ini ditulis oleh Paulus untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di jemaat Korintus. Dia bukan hanya menjawab persoalan itu, tetapi dia juga memberi nasihat, memberikan arahan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di jemaat Kristus atau di jemaat Korintus. Nah saudara, ketika kita membaca perikop yang tadi kita baca, maka saudara kita menjumpai sebenarnya bahwa bagi Paulus, atau Paulus dengan jelas itu menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kesatuan dalam gereja adalah hal yang sangat penting, saudara. Kesatuan gereja itu merupakan hal yang sangat penting, saudara. Kenapa itu sangat penting, saudara? Dan dari mana kita tahu bagi Paulus itu sangat penting kesatuan gereja itu? Nah saudara, kalau kita cermati 1 Korintus ini ada banyak persoalan sebenarnya. Tetapi ketika Paulus mendengar dari keluarga Kue bahwa ada perselisihan golongan antar golongan di jemaat Korintus ini, maka saudara, Paulus menyampaikan hal ini atau mengungkapkan hal ini di awal dari suratnya. Dengan demikian kita boleh mendapati bahwa ini menjadi prioritas utama. Ada ancaman perpecahan di dalam gereja Korintus. Ancamannya bukan datang dari luar, saudara, tapi ancaman itu ada di dalam gereja itu sendiri. Nah saudara, kalau kita cermati seluruh rangkaian 1 Korintus, kita dapati bahwa sebenarnya mereka belum terpecah. Tetapi ada perselisihan yang menjadi penyebab atau ancaman bagi perpecahan gereja ini. Oleh karena sebenarnya mereka masih beribadah bersama-sama, mereka masih melayani bersama-sama, tetapi ada golongan-golongan di dalam jemaat Korintus. Dan perselisihan yang ada di antara golongan ini merupakan ancaman perpecahan gereja. Nah saudara, mari kita coba menelusuri apa yang disingkapkan Rasul Paulus di dalam perikop yang kita baca tadi, sehingga kita menyadari kemungkinan adanya ancaman perpecahan dalam gereja. Dan waktu kita sadari ada kemungkinan-kemungkinan itu, maka kita waspada, kita mawas diri, dan kita sendiri tidak menjadi bagian dari ancaman perpecahan gereja itu. Itulah sebabnya saudara, perselisihan bisa saja terjadi dalam sebuah gereja, tetapi perselisihan itu harus ditangani dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga perpecahan gereja itu dapat dihindari. Nah hal pertama yang kita bisa temukan di dalam bagian yang kita baca ini, saudara, adalah terbentuknya golongan-golongan dalam gereja. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi perpecahan sebuah gereja. Nah saudara, ketika golongan-golongan itu terbentuk, saudara, maka golongan-golongan ini bisa saja saling berselisih pendapat, mungkin berbeda pendapat, hal-hal yang lain dan sebagainya, dan golongan ini bisa berselisih, saudara. Nah di dalam 1 Korintus perikop yang kita baca, maka ternyata saudara, ya kita bisa simpulkan bahwa di dalam jemaat Korintus ini ada orang-orang yang memiliki favoritisme terhadap pemimpin. Ya saudara, itulah sebabnya dikatakan di sana bahwa aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas atau Petrus, dan aku dari golongan Kristus. Nah saudara, apakah benar Paulus ataupun Apolos ataupun Petrus itu membawa orang untuk mengagungkan mereka, favorit kepada mereka, menjunjung mereka, meninggikan mereka? Dari tulisan Paulus kita jelas lihat tidak demikian. Bahwa orang-orang ini melayani di jemaat Korintus, tetapi bukan untuk membawa orang-orang pada dirinya, atau membawa orang-orang mengagumi dirinya, menjadikan tokoh-tokoh ini sebagai favorit dalam kehidupan mereka. Enggak sama sekali, saudara. Tetapi saudara, kita juga harus menyadari bahwa pemimpin-pemimpin punya kemungkinan untuk menimbulkan favorit dari para pengikutnya. Punya kemungkinan, itu jelas kita lihat di sini. Sekalipun pemimpin itu tidak membuat atau tidak memberi
sesuatu yang pengikut-pengikut memfavoritkan dia. Tapi kemungkinan itu ada, saudara. Nah, kalau kita lihat dengan jelas di sini bahwa favoritisme itu masalahnya bukan sebenarnya, kalau perikop ini bukan pada pemimpinnya, tapi masalahnya pada pengikutnya. Pengikut itu yang memfavoritkan sekalipun pemimpinnya tidak membuat mereka orang-orang favorit. Nah, kenapa bisa terjadi demikian, saudara? Karena ada pengaguman hal-hal yang ada di dalam para pemimpin itu yang membuat pengikut-pengikut itu memfavoritkannya. Ya, jadi saudara, para pengikut atau jemaat yang ada di Korintus ini, mereka melihat ini pemimpin-pemimpin yang pernah melayani di jemaat itu, rupanya ada hal-hal yang menyukakan hati saya. Ada hal-hal yang cocok dengan saya. Maka itu saya memberikan dukungan padanya. Saya mengaguminya, saya menghormatinya, dan bahkan saya memberikan dukungan penuh padanya, dan bahkan mengidentifikasikan diri dengannya. Tetapi saudara, saya ingin menegaskan juga di tempat ini bahwa sebenarnya pemimpin pun bisa menjadi penyebab orang-orang memfavoritkan dia. Bisa, saudara, ya. Sekalipun di dalam bagian ini tidak terungkap bahwa pemimpin yang menyebabkan, tapi pemimpin itu bisa menjadi orang-orang yang membawa pengikut-pengikutnya untuk mengikuti dia atau untuk berpihak pada dia. Caranya bagaimana, saudara? Caranya adalah dia dianggap barangkali ya, atau dia menganggap diri dia paling tahu segalanya. Dia ahli dalam bidang tertentu. Atau bisa juga dari pengikutnya yang menjulukkan dia atau menempatkan dia sebagai orang yang ahli di bidang tertentu. Padahal kalau kita cermati, nggak ada kok satu orang pun yang bisa disebut ahli. Orang-orang yang tahu atau punya pengetahuan tertentu adalah orang-orang yang memang lebih dulu belajar. Belajar pun sebenarnya nggak bisa mengatakan dia ahli di dalam satu bidang tertentu. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena semakin orang itu belajar, semakin dia menyadari ada banyak hal dia tidak tahu. Ada banyak hal yang harus dia pelajari, sehingga tetap tidak bisa digolongkan sebagai seorang ahli di bidang tertentu. Ya, kita kadang-kadang suka ngomong, oh dia yang ahlinya dia, yang ahlinya dia. Ini kita sudah mulai menggolong-golongkan hal tertentu. Sehingga saudara-saudara, saya ingin tegaskan, kadang-kadang pengikut itu yang melabelkan pemimpinnya ahli, atau bahkan dari pemimpinnya yang menganggap dirinya ahli. Di sisi yang lain, saudara, seringkali kadang-kadang pemimpin-pemimpin itu, pemimpin rohani ataupun pemimpin apapun, itu bisa membawa orang-orang itu pada dirinya, bukan membawa pada Tuhan. Ini tipis sekali bedanya. Misalnya saya di sini berkhotbah kepada saudara-saudara sekalian, apakah saya betul mengkhotbahkan Injil, mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan supaya saudara dibawa untuk datang menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, atau saudara akan mengakui, oh orang itu khotbahnya bagus, oh orang itu ahli ya, oh orang itu ini. Sehingga ketika saya berkhotbah mungkin saya bisa memaparkan segala teori-teori bahasa asli barangkali, atau ahli-ahli yang mengungkapkan ini, menunjukkan betapa luasnya pengetahuan saya. Untuk apa? Mungkin untuk membuat para pendengar itu kagum terhadap diri saya. Saudara, kalau itu yang dilakukan pemimpin, celakalah pemimpin tersebut. Karena dia sedang membawa orang pada dirinya dan bukan pada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan di sini bahwa di dalam gereja tidak ada satupun yang bisa kita sebutkan ahli di bidang tertentu. Dia bisa karena dia pernah belajar. Orang lain pun bisa kalau orang itu belajar. Jadi kalau kita belajar, kita punya pengetahuan yang cukup luas, tapi tetap nggak bisa digolongkan sebagai ahli dalam bidang tertentu. Kalau kita menggolongkan demikian, kita sebenarnya sudah masuk di dalam sebuah hal yang justru mengangkat si pemimpin itu, dia tidak menganggap diri ahli, tapi orang lain menyatakan ahli. Dan waktu orang lain mengatakan ahli, dia bangga dengan label itu. Dan ini mungkin menjadi sebuah kesombongan, sebuah kebanggaan. Oh iya, saya ahli. Itu toh orang mengakui kok. Ini bahaya sekali, saudaraku. Karena nanti akan terbentuk kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang ada seperti di jemaat Korintus. Hal yang kedua,
di mana terbentuknya golongan atau kelompok-kelompok ini adalah penyebabnya adanya pilihan, kecenderungan, dan kesukaan, keinginan yang sama. Nah saudara, biasanya orang yang punya preferensi yang sama itu membuat orang-orang itu bisa dekat. Ya, cara pikir, cara pandang, ya, kesukaan, keinginan sama, bisa dekat. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri dan itu manusiawi, saudara. Kita pasti mencari orang-orang yang cocok dengan kita, bukan? Hal ini tidak bisa dihindarkan dan hal ini tidak bisa dipungkiri. Tetapi, saudara, kalaupun demikian, kita punya pilihan, kita punya kecenderungan, kita punya kesukaan, keinginan yang sama. Betul, kita bisa ada dalam kelompok atau dalam golongan. Tetapi jangan sampai, saudara, ketika kedekatan kita dengan seseorang, ketika ada dalam satu kelompok, maka kita pada akhirnya begitu solidaritas terhadap kelompok bersangkutan, lalu kita membela kelompok kita dengan membabi buta, tanpa lagi memperhatikan apa yang menjadi kebenaran. Tidak lagi berkaitan dengan sebuah esensi barangkali, tetapi sebenarnya kepada kesukaan, kepada preferensi, kepada hal-hal yang kita inginkan. Dan itu sama, sehingga kita menjadi satu golongan atau menjadi satu kelompok. Ini berbahaya, saudara. Nah, gereja kita sedang mencanangkan sebenarnya home, ya, yaitu kelompok-kelompok kecil. Ini juga bisa menjadi ancaman bagi perpecahan gereja. Kelompok kecil adalah tempat yang efektif pertumbuhan rohani. Karena di kelompok kecil itu orang itu bisa lebih terbuka, bisa sharing, bisa saling membangun. Tetapi kelompok kecil ini ketika sudah menjadi dekat bisa menjadi eksklusif, sehingga orang yang mau bergabung di situ nggak bisa, dan dia juga tidak baru membaur dengan yang lain. Ini juga bisa menjadi ancaman bagi perpecahan gereja. Atau si pemimpinnya waktu memimpin kelompok dia membawa pada dirinya, bukan membawa kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang harus dihormati, Tuhanlah yang harus diagungkan, Tuhanlah yang harus ditinggikan. Semua orang boleh datang berkumpul di kelompok ini atau golongan ini, tetapi tujuannya satu, Kristus yang ditinggikan. Inilah yang sedang Paulus bicarakan terhadap jemaat di Korintus. Nah saudara, dengan adanya golongan-golongan ini saudara, maka itu bisa menimbulkan ancaman perpecahan. Kenapa saudara? Karena penyebab terjadinya perselisihan antara golongan. Ya, sudah saya tadi singgung-singgung sedikit, tetapi saya mau masuk lagi lebih dalam, lebih fokus lagi. Kenapa sih bisa ada golongan? Kita tidak bisa pungkiri, itu bisa muncul. Tetapi soal perselisihan yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi? Saya mengatakan kepada saudara sekalian, hal yang utama terjadinya perselisihan seringkali adalah kesombongan, egosentris yang begitu tinggi, lalu menganggap dia yang paling baik, dia yang paling hebat, dia yang menguasai segala sesuatu, sehingga dia bisa meninggikan diri. Dan kadangkala untuk meninggikan diri ini atau kesombongan yang terjadi, maka orang-orang bersangkutan seringkali mengidentifikasi diri dengan orang-orang terkenal. Ini yang terjadi di jemaat Korintus, saudara. Bagaimana jemaat itu ada golongan-golongan yang mengidentifikasi diri dengan pemimpin-pemimpinnya atau orang-orang yang pernah ada atau melayani di jemaat Korintus. Kita tahu, saudara, bahwa Pauluslah tokoh yang mendirikan jemaat di Korintus. Dia ketika merintis jemaat ini, dia datang ke sana dan dia tinggal 1,5 tahun, saudara. Waktu yang lumayan lama, saudara. Kalau kita cermati perjalanan Paulus dalam mengabarkan Injil itu, rupanya di Korintus cukup lama dia tinggal, 1 tahun 6 bulan. Dan ketika dia tinggal di situ mengabarkan Injil, pasti ada banyak orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu pasti akan bersyukur. Tetapi syukurnya itu bisa salah arah, salah fokus. Bukan kepada Tuhan, tapi bisa syukur kepada Paulus. Karena dia yang berjasa, dia yang injili saya. Padahal Paulus hanya alat yang Tuhan pakai mengabarkan Injil kepada mereka. Sehingga saudara, ada jemaat yang mengidentifikasi diri dengan Paulus. Lalu ketika Paulus meninggalkan jemaat di Korintus, datanglah Apolos. Apolos sempat juga melayani di sana. Kalau saudara melihat di dalam Kisah pasal yang ke-19.
Nah, sebelumnya pasal 18 itu bicara tentang pelayanan Paulus di Korintus. Lalu pasal 19 itu ada pelayanan Apolos di sana. Sebelum masuk pasal 14, bagian akhir dari pasal 18, kisah para rasul, itu dikatakan bahwa Apolos ini adalah seorang yang fasih dalam berbicara. Atau dengan kata lain, hari ini kita menjumpai ada orang-orang yang begitu fasih lidah ketika dia menyampaikan firman Tuhan misalnya. Oh, ada banyak orang begitu terkagum-kagum dengan dia. Wow, ini orang yang hebat. Ini orang menguraikan firman Tuhan dengan menarik sekali, dengan baik sekali, sehingga saya bisa tersentuh, saya bisa menjadi percaya, rohani saya bisa bertumbuh. Tetapi sekali lagi, ini tidak membuat pengikut ini atau pendengar ini menyembah Tuhan, tapi mengagumi si Apolos yang fasih lidah. Dan orang-orang tahu dia adalah fasih lidah dan mahir dalam soal-soal kitab suci, saudara. Sehingga orang mengagumi dia dan mengidentifikasi diri dengan Apolos. Lalu di sisi yang lain, saudara, ada Kefas atau Petrus. Nah, saudara, kalau kita boleh lihat, Petrus atau Kefas ini adalah soko guru daripada rasul. Seorang yang senior, seorang yang dihormati, dan bahkan seringkali dianggap pemimpin daripada rasul-rasul itu. Dan Petrus sendiri adalah seorang rasul yang Tuhan pakai secara khusus bagi kalangan orang Yahudi. Dan tentu saja di jemaat Korintus ada orang-orang Yahudi yang mengagumi Petrus, lalu mengidentifikasi diri dengan Petrus. Maka timbul golongan-golongan ini. Kenapa, saudara? Kecenderungan dari manusia memang ingin menjadi terkenal, ingin menjadi dianggap hebat. Ada kebanggaan tersendiri, sehingga seringkali mengidentifikasi diri dengan tokoh-tokoh yang terkenal. Nah, celakanya, saudara, di sana ada kelompok Kristus. Kelompok Kristus ini siapa, saudara? Kelompok Kristus ini bukan orang-orang yang meninggikan Kristus, bukan, saudara. Karena kalau mereka meninggikan Kristus, Paulus tidak menegur mereka di sini. Tetapi sebenarnya ketika kelompok Kristus ini, dia akan berkata gini, oh, saya bukan golongan Paulus, saya bukan golongan Apolos, saya bukan golongan Kefas, tapi saya golongan yang lebih tinggi, yaitu Kristus. Wah, celaka, saudara, ini lebih lagi meninggikan dirinya dengan mengidentifikasi diri sebagai golongan dari Kristus. Coba lihat, bukankah Paulus datang ke sini mengabarkan Kristus? Bukankah Apolos pun memberitakan tentang Kristus? Demikian juga Kefas. Maka saya ini golongan Kristus lebih tinggi daripada rasul-rasul ataupun pemimpin-pemimpin ini, saudara. Ini sebuah kesombongan yang seringkali ada di dalam diri pengikut-pengikut atau orang-orang yang ada di situ, ya. Jadi Petrus pun, kalau saudara membaca 1 Korintus, khususnya di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 5, Paulus ada menyinggung Kefas atau Petrus. Ketika Paulus mengatakan, apakah kami tidak berhak membawa istri? Coba lihat itu dalam pelayanan. Saudara Tuhan Yesus dan Kefas bawa istri. Jadi kemungkinan besar Petrus pernah juga melayani jemaat Korintus, dan pada saat dia melayani, istrinya mengikuti dia. Ya, jadi saudara, orang-orang ini pernah melayani di sana. Mereka punya jasa, barangkali boleh dikatakan demikian. Mereka bisa membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, sehingga jemaat-jemaat ini mengagumi orang-orang tertentu, lalu menggolongkan diri mereka dengan orang tertentu. Sebenarnya dasarnya sebuah kebanggaan diri, sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan hidup yang ada di dalam jemaat ini, sehingga mereka menggolong-golongkan dengan yang lain. Bahkan mengatakan, saya tidak ikut golongan manapun, saya ini golongan Kristus. Lebih celaka lagi, saudara. Bukan meninggikan Kristus, tapi sebenarnya lebih kepada peninggian dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sisi yang lain perselisihan itu bisa terjadi oleh karena prinsip dan cara pandang yang berbeda. Saudara, ketika orang-orang ini menggolong-golongkan diri mereka, lalu muncul perselisihan, bukan sekedar soal kesombongan, tapi kemungkinan besar juga soal pandangan, soal cara pandang ataupun prinsip-prinsip yang berbeda. Tadi saya singgung bahwa ada orang yang mengagungkan Petrus. Kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Korintus.
Di sisi yang lain di Korintus memang banyak orang Yunani, tapi ada orang Yahudi. Dan waktu orang-orang Yahudi ini prinsip mereka kan adalah masih prinsip perjanjian lama. Bahkan kalau saudara lihat nanti di dalam surat Paulus kepada Galatia, di jemaat Galatia, mereka mengajarin orang tidak cukup kamu percaya Yesus, kamu harus sunat juga seperti adatnya orang Yahudi. Jadi prinsip cara pandang yang berbeda. Mereka dulunya tahu perjanjian lama. Ketika mereka percaya Kristus, perjanjian lama yang merupakan ceremonial law atau hukum ibadah, hukum seremoni, itu dipaksakan untuk juga dilakukan oleh orang Kristen di kota Korintus, orang-orang yang punya latar belakang bukan Yahudi. Nah, ini prinsip pandangan yang berbeda. Tetapi prinsip dan cara pandang berbeda ini juga bisa menimbulkan perselisihan oleh karena dari gereja hari ini. Mungkin di dalam penafsiran Alkitab, saudara ya. Jadi Alkitab satu, tapi penafsiran bisa banyak. Nah, penafsiran yang berbeda ini juga bisa menimbulkan perselisihan. Dan perselisihan itu menjadi ancaman bagi perpecahan gereja. Nah, saudara-saudara, orang-orang dengan doktrin-doktrin yang berbeda, maka ini sulit untuk menjadi satu, saudara. Satu orang punya pandangannya begini, orang yang lain pandangannya begini, dengan segala macam menafsirkan apa yang ada di dalam Alkitab di dalam pandangannya masing-masing. Maka tentu itu bisa menimbulkan perselisihan. Dan kalau perselisihan itu tidak dikelola, tidak dimanage, tidak ditangani dengan baik, maka itu sangat memungkinkan gereja itu menjadi pecah. Saudara, kita tahu ada banyak gereja yang pecah ya. Gereja satu bisa muncul gereja-gereja yang lain, padahal juga sama-sama alirannya misalnya. Kalau alirannya berbeda, oke lah kita mengerti. Tapi aliran yang sama atau di dalam satu gereja itu bisa pecah-pecah. Mungkin karena keuangan gereja itu jadi pecah. Mungkin juga karena pemahaman doktrin yang berbeda, gereja itu menjadi pecah. Bahkan preferensi, kesukaan, keinginan yang berbeda lalu memaksakan itu, ini pun juga menjadi ancaman bagi gereja dalam hal perpecahan. Nah, saudara, kita melanjutkan bagaimana cara Paulus menangani atau menanggapi ancaman perpecahan di gereja Korintus. Lalu kalau kita cermati, saudara-saudara sekalian, Paulus menangani atau Paulus menanggapi ancaman perpecahan di gereja Korintus itu adalah hanya satu. Apa itu, saudara? Sejak dari awal pasal yang ke-10 Paulus sudah mengatakan bahwa aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi dasar ya, Paulus mau menunjukkan Kristus itu menjadi dasar dari kesatuan gereja. Sehingga di kemudian ya, di ayat-ayat selanjutnya, khususnya di ayat 13, dia bertanya dengan pertanyaan retoris, apakah Kristus itu terbagi-bagi? Atau adakah Paulus itu disalibkan karena kamu? Bahkan dia mengatakan, ataukah Paulus itu membaptis kamu di dalam nama Paulus? Nah, saudara, inilah yang Paulus sedang membawa orang-orang di Korintus yang berada di dalam semacam ancaman atau berada dalam perselisihan yang merupakan ancaman perpecahan gereja kepada apa? Kristus yang satu. Dengan kata lain, Paulus ini berkata, hai orang Kristen di Korintus, atau hai orang Kristen zaman ini, kamu harus sadar, kamu menjadi Kristen karena Kristus yang tersalib. Kristus yang tersalib itulah yang membuat engkau menjadi orang percaya. Dan kalau engkau menjadi orang percaya, maka engkau telah menjadi satu tubuh, dan itu tidak boleh dipecah-pecahkan. Bahkan kalau kita boleh menyoroti akan hal ini dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda tetapi dalam satu kesatuan, yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Inilah satu tubuh yang Tuhan Yesus sedang gambarkan ketika Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus khususnya. Paulus mengatakan memang ada berbagai-bagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Memang ada berbagai-bagai karunia-karunia roh,
tapi kita dibaptis dalam satu roh. Sehingga saudara-saudara, kita perlu mencermati bahwa satu Tuhan itulah menjadi Tuhan, menjadi Kristus yang kita sembah. Nah, saudara, itulah sebabnya Paulus menasihati dengan dasar yang benar, yaitu Kristus. Betulkah di dalam segala yang kita lakukan, dalam segala yang kita atur, dalam segala yang kita jalankan, Kristus itulah yang dimuliakan? Atau hanya kesukaan, keinginan, atau kepentingan manusia yang ada di dalamnya? Paulus membawa orang-orang di Korintus ini melihat kepada kedalaman daripada Kristus. Bahkan kalau kita boleh cermati, ini doktrin Kristus begitu kental, bahwa segala sesuatu harus berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada manusia. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan, ketika orang itu berpusat kepada Kristus, maka hal yang harus jelas adalah pesan Injil itu harus berpusat pada salib Kristus. Nah, saudara, barangkali tanpa sadar, tanpa menyadari, kadang-kadang Injil itu sudah direduksi sedemikian rupa. Injil itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi bukan lagi salib Kristus yang diberitakan, tetapi apa yang disukai oleh orang-orang. Saudara, hari ini kita boleh menjumpai bahwa Injil itu tidak lagi memberitakan Kristus yang tersalib, tapi mungkin memberitakan Kristus yang mengasihi. Kasih daripada Allah itu didengungkan begitu luas, tetapi jarang sekali keadilan Allah itu dinyatakan. Keadilan Allah itu tidak disingkapkan, diungkapkan untuk kita sekalian, bahwa Kristus tersalib karena kasih dan keadilan Allah. Dua-duanya harus seimbang. Tidak bisa berbicara tentang kasih Allah yang mengampuni, betul saudara, satu sisi. Tapi sisi yang lain, keadilan Allah yang menghukum orang berdosa. Sehingga kadang-kadang saudara, ketika pesan Injil itu tidak jelas, ketika pesan Injil itu tidak berfokus kepada Kristus yang tersalib, maka kita mulai merasa Kristus itu bukan sesuatu yang harus kita tinggikan lagi. Apalagi orang-orang seringkali memakai seperti ini. Bukankah Yesus mengatakan kepada kita orang percaya, kamu adalah sahabatku? Kita ini kan sahabatnya Kristus. Sahabat itu kan begitu dekat. Kita boleh ngobrol dengan dia, boleh menyampaikan segala isi hati, dan kesukaan-kesukaan kita pun kan dia harus ikut juga. Kita memperlakukan Kristus yang menganggap memberikan penilaian kita adalah sahabatnya, atau mengungkapkan kita adalah sahabatnya, sebagai sahabat manusia kita. Dan biasanya saudara, di dalam persahabatan kita lebih berani dengan orang yang menjadi sahabat kita, betul? Maka kita juga menjadi lebih berani dengan Kristus, dengan segala apa, sehingga penghormatan kepadanya itu mulai agak memudar. Saudara, saya mencermati hari ini kekudusan dari Allah itu, kemuliaan daripada Allah itu sedang direduksi. Sehingga ada banyak orang yang datang ke gereja bukan lagi memberikan sebuah penghormatan kepada Allah, tetapi rasa hormat kepada Allah itu semakin memudar. Nah, saudara, kita perlu melihat akan hal ini sebagaimana Paulus katakan di dalam Korintus ini. Nah, saudara, pesan Injil itu harus berpusat pada salib Kristus. Tetapi kita juga tahu bahwa hari ini ada Injil kemakmuran yang didengungkan, dan banyak peminatnya. Kenapa? Ini disukai manusia. Siapa sih yang tidak suka dengan hidup yang makmur? Siapa sih yang tidak suka kalau sakit penyakitnya disembuhkan? Siapa sih yang tidak suka kalau persoalan-persoalannya bisa dipecahkan? Kalau ada jalan keluar hanya di dalam Yesus. Satu sisi bisa dikatakan benar, tapi sisi yang lain itu bukan Injil. Karena Injil berpusat pada salib, dan salib itu adalah sebuah penderitaan. Kristus mengalami kesuksesan justru di atas kayu salib, bukan di dalam kelimpahan harta benda, bukan di dalam kemakmuran, tapi di kayu salib.
Dan bahkan Yesus pun berkata, barang siapa mengikut dia harus memikul salib. Bukan enak-enakan datang lalu menikmati segala hal yang kita perlukan. Bahkan saudara-saudara, bukan lagi pribadi Kristus yang diutamakan, tapi berkatnya yang kita dambakan, yang itu kita kedepankan. Nah saudara, kemudian Paulus menjelaskan selanjutnya tentang Kristus sebagai dasar kesatuan gereja, yaitu pelayanan Injil lebih penting dari pelayannya. Nah saudara, apa maksudnya pelayanan Injil lebih penting dari pelayannya? Nah saudara, ketika Paulus menuliskan ayat yang ke-17 bahwa sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, maka Paulus mengedepankan pemberitaan Injil itu sebagai pelayanan yang utama. Sementara pelayan itu hanya alat yang dipakai untuk melakukan pelayanan yang utama ini. Jadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus harus terus didengungkan, harus terus diberitakan oleh pemberitanya. Tetapi pemberitanya atau pelayan-pelayan Tuhan ini tidak lebih penting daripada Injil itu sendiri. Jadi pelayanan pemberitaan Injil itu penting. Tapi kadang-kadang saudara, ada orang-orang yang berpikir, ya orang kan harus diinjili. Caranya injili bagaimana? Ya kita menyukakan ibadah yang menyukakan mereka supaya mereka datang. Apakah seperti itu saudara? Itu bukan Injil saudara. Tetapi itu bisa dikatakan dalam satu bentuk memasarkan gereja. Nah, pemasaran itu adalah apa yang disukai oleh pembeli, itu yang akan kami berikan. Tetapi sekali lagi, ini bukan Injil. Injil itu adalah mengabarkan Kristus. Kristus yang mati di atas kayu salib. Kadang-kadang saudara, ada orang berpikir, ya orang-orang yang datang ke gereja itu kan mereka belum mengenal Tuhan. Harus dibuat yang mereka suka. Harus dibuat yang menarik buat mereka, supaya mereka datang, lalu mereka dengar Injil. Betul, kalau Injil benar-benar juga diberitakan. Tetapi kalau Injil itu direduksi sedemikian rupa, supaya menyenangkan orang-orang yang belum bergereja, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka tentu saja itu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita bukan untuk menyukakan orang, menyukakan manusia, tapi kita untuk menyukakan Tuhan. Jikalau orang-orang yang ada di dalam gereja punya prinsip, punya hati yang sama untuk menyukakan Tuhan, untuk meninggikan Kristus, kemuliaan saja yang diagungkan, bukan orang-orang atau pemimpin-pemimpin di dalam gereja, maka pastinya tidak ada perselisihan. Tapi ketika mengedepankan egosentris, ketika mengedepankan kekelompokan tertentu, ketika mengedepankan apa yang disukai manusia, maka ini terjadi perselisihan. Kenapa? Karena kesukaan manusia itu berbeda-beda. Kita nggak bisa mendapatkan kesukaan manusia itu sama. Ada memang yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Dan inilah yang akhirnya menimbulkan perselisihan. Tapi kalau kita mau menyukakan Tuhan kita, hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan kita, saya yakin banyak persoalan di dalam gereja, perselisihan yang mungkin muncul, itu bisa dieliminasi karena semua orang di dalamnya memiliki hati yang satu, seia sekata, satu tujuan, bagaimana Kristus itu ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi semua kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus Engkau utus untuk menebus kami melalui jalan salib. Dan kami boleh percaya semata-mata hanya karena anugerah. Bahkan pelayanan-pelayanan yang bisa kami kerjakan, yang bisa kami lakukan, semata-mata juga karena anugerah. Tidak ada sedikit pun andil dari diri kami untuk keselamatan kami atau untuk kami menjadi orang percaya. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, biarlah kami sadar betul bahwa sesungguhnya kami
pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin di gereja, atau jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja, hanyalah orang-orang yang telah menerima anugerah. Tidak ada satupun di antara kami yang lebih unggul dari yang lain. Tidak ada satupun di antara kami yang lebih hebat. Tidak ada satupun yang di antara kami yang lebih daripada yang lain. Tapi semua kami adalah bersatu untuk meninggikan Kristus, mengagungkan Kristus, dan memuliakan Kristus. Di dalamnya lah baru kami boleh menikmati sukacita yang memang Tuhan sediakan bagi kami. Tolonglah ya Tuhan untuk gereja-Mu, agar kiranya tidak ada perselisihan sehingga menjadi ancaman perpecahan gereja. Bahkan kami orang-orang yang Tuhan pakai melayani tidak turut mengambil andil di dalam sebuah perselisihan, tetapi kami justru menyadari ketika muncul perselisihan, kami tahu bahwa kami harus waspada, kami harus berhati-hati, karena hal itu bisa memecah belah gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan saja yang mempersatukan kami, mengikatkan kami dengan kasih Kristus yang begitu agung dan mulia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.